Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Jalani dengan NPM 2315066127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID 4 COVID-4 menggunakan studi kasus dari jurnal yang saya temukan, yaitu audit sistem dan evaluasi tata kelola menggunakan framework COVID 4.1 pada UPT Komputer STT terpadu Nurul Fikri, dimana penulisnya itu Muhammad Habib Sayendi, dan institusinya itu Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Jadi untuk yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang penelitian perkembangan sistem teknologi informasi TI yang pesat telah menyebabkan perubahan signifikan bagi teknologi. Peran TI telah bergeser mulai dari sekedar mendukung efisiensi dan efektivitas hingga mencapai peran yang strategis bagi organisasi. Seiring dengan perkembangan ini, TI tidak lagi hanya difungsikan sebagai media pendukung, melainkan telah menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan atau organisasi. Pengelolaan TI ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan merupakan tanggung jawab langsung dari pihak manajemen. Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri merupakan institusi perguruan tinggi yang memadukan keilmuan praktis di bidang teknologi informasi dengan pengembangan kepribadian Islami. Penerapan teknologi informasi pada institusi ini perlu ditingkatkan agar dapat berjalan dengan sistematis, terkendali, efektif, dan efisien, serta mampu mengurangi biaya operasional yang ada. Oleh karena itu diperlukan sebuah IT framework berdasarkan standar internasional, yaitu COVID, untuk mengelola dan mengevakuasi tata kelola TI di lingkungan kampus. COVID 4.1 akan diterapkan pada salah satu bagian vital institusi ini, yaitu UPT Komputer. UPT Komputer sendiri bertugas melakukan pengelolaan, koordinasi, dan pengembangan sistem dan instrumen teknologi informasi di lingkungan kampus. Lalu permasalahan yang dihadapi itu ada kurangnya standarisasi dan dokumentasi operasional, isu terkait pelayanan terhadap kegiatan kampus, kurangnya koordinasi sesama tim UPT, tidak adanya pengecekan lab secara berkala dan yang konsisten, lalu kebutuhan untuk mengoptimalkan aplikasi yang saat ini digunakan, dan yang terakhir itu kurangnya kejelasan dalam menentukan skala prioritas dalam menangani masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumus dan permasalahan ini yaitu bagaimana kondisi IT governance yang ada di OPT komputer. Yang kedua, sejauh mana penerapan IT governance menggunakan COVID Framework 4.1 berdasarkan hasil penilaian maturity level. Yang ketiga, selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana OPT komputer menerapkan framework COVID 4.1. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kematangan maturity level penerapan TI di UPT komputer. Yang kedua itu ada tinjauan selanjutnya ada tinjauan pustaka COVID 4.1. domainnya itu yang pertama ada plan and organization. PO mencakup strategi, taktik, dan identifikasi kontribusi TI demi mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya acquire and implement mencakup pengidentifikasi, pengembangan, perolehan solusi TI, serta implementasi dan integrasi ke dalam proses bisnis. Yang ketiga deliver and support, fokus pada penyampaian jasa manajemen keamanan, kontinuitas jasa dukungan kepada pengguna, serta manajemen data fasilitas operasi. Yang keempat itu monitor dan evaluate berkenan dengan manajemen kinerja, pemantauan kontrol internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan pelaksanaan IT governance. Lalu tingkat kematangan maturity level modul. Yang pertama level 0 non-existent, belum dapat mendefinisikan permasalahan yang harus diatasi. Level 1 initial level, mengetahui bukti adanya permasalahan dan sudah ada kegiatan menyusun sistem komputerisasi. Yang ketiga itu level 2 repeatable level, sudah dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan implementasi sistem berbasis komputer yang lebih terarah. Yang selanjutnya level 3 define level, sudah memiliki proses TI yang terdokumentasi dengan baik, dikomunikasikan melalui pelatihan, dan menyadari perlunya IT governance.
Selanjutnya level 4 manage level. Pihak manajemen dapat memonitor proses komputerisasi dengan baik, pengembangan sistem sudah terarah dan terorganisir. Yang selanjutnya yang terakhir level 5 optimize level sudah mengikuti best practice ditandai dengan adanya proses otomatis pada sistem dan IT governance dijadikan acuan pembenahan. Lalu metode penelitian yang pertama itu metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Metode pengumpulan datanya itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sebuah wawancara pada ketua UPT komputer lalu melakukan sampel kuesioner dan nantinya data tersebut akan dihitung untuk menentukan tingkat maturity level berdasarkan COVID 4.1. Penelitian ini secara umum menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Lalu instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi studi pustaka, mengambil data melalui kajian literatur, studi lapangan, mengambil data melalui kegiatan di lokasi penelitian, wawancara, mengambil data dengan mewawancara ketua UPT komputer, observasi pengambilan data melalui pengamatan langsung di lapangan. Lalu kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang kemudian akan dinilai dan diolah. Lalu yang tahapan penelitian ini ada yang pertama start, lalu perumusan masalah, tapi ini menghasilkan pernyataan masalah layanan di UPT komputer. Yang ketiga itu ada studi literatur, tapi ini menghasilkan pemahaman dan referensi dengan membaca teori tentang COVID-19. Yang keempat itu analisis penilaian COVID, tapi ini bertujuan untuk melakukan analisis informasi kinerja tata kelola TI UPT komputer. Yang kelima ada penilaian maturity, tapi ini menghasilkan hasil penilaian tingkat TI UPT komputer. Lalu yang keenam itu analisis hasil penilaian maturity, tapi ini mengidentifikasi kesejahteraan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Yang ketujuh ada memberikan rekomendasi, tapi ini menghasilkan rekomendasi kebaikan untuk perbaikan tata kelola TI. Yang ke-8 penentuan kesimpulan dan saran, tapi ini tahap akhir ini menghasilkan kesimpulan dan saran dari keseluruhan proses penelitian. Lalu ada metode pengelolaan data. Data yang didapat dari hasil wawancara dan kuesioner akan dinilai dan diolah agar menjadi sebuah informasi. Data wawancara ini hasil wawancara dinilai berdasarkan panduan COVID-19 lalu dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai maturity level. Data kuesioner, cara menghitung level adalah dengan menghitung total jawaban pada satu pertanyaan, membuat persentase dari masing-masing jawaban, menentukan tingkat maturity level berdasarkan persentase yang telah ditentukan dan setelah itu dirata-rata nilai yang didapat. Lalu hasil pembahasan pengukuran tingkat kematangan proses. Kode proses ME1 monitor and evaluate IT performance, tingkat kematangannya itu 1,62. Keterangan kondisi hanya sebatas kesadaran akan pentingnya hal tersebut, tidak ada standarisasi dan kombinasi teratur. Yang kedua itu ME4 provide IT governance, tingkat kematangannya itu 1,33. Keterangan kondisinya itu kekurangan manajemen aktivitas TI tidak dikembangkan, tidak ada standar produk prosedur dan sulit beradaptasi dengan lingkungan TI. Terus DS1 define and manage server level, tingkat kematangannya itu 2,36. Kondisinya itu standarisasi, tidak mengikuti aturan baku sesuai kejadian di lapangan, tidak ada pantauan khusus dan operasional OPT tergantung barang yang dibeli. DS10 manage problem, tingkat kematangan 2,53. kekurangan lalu kondisinya kekurangan dalam dokumentasi, yaitu hanya dilihat OPT dan tidak terintegrasi ke manajemen pembekalan teknisi hanya dari ketua atau pengalaman kerja. Yang terakhir itu hasil kuesioner. Berdasarkan responden itu tingkat kematangan 3,6, di mana kondisinya itu responden merasa puas akan fasilitas dan layanan yang diberikan OPT. Jadi untuk yang terakhir kesimpulan, berdasarkan analisis pengukuran ini itu terdapat beberapa kesimpulan, yaitu 1. Kondisi tata kelola ini secara umum IT governance pada PTK belum dapat dikatakan optimal. Meskipun demikian, terdapat dua aspek kondisi yang berlawanan, yaitu aspek negatif internal process. Tata kelola masih menunjukkan kelemahan signifikan, terutama dalam
Data keluar masih menunjukkan kelemahan signifikan terutama dalam standarisasi dan dokumentasi yang belum dilaksanakan dengan baik. Terdapat kekurangan dalam pantauan dari manajemen terhadap aktivitas TI dan prosedur operasional seringkali tidak berjalan dengan semestinya atau hanya bersifat reaktif. 2. Aspek positif. Service and support. OPT komputer telah menunjukkan sifat yang proaktif dalam bentuk persediaan layanan dan fasilitas. Dalam menangani masalah, OPT sudah memiliki sebuah pola atau kebiasaan yang berulang sehingga memberikan kepuasan yang relatif tinggi kepada pengguna. Dilihat dari hasil kuesioner senilai 3,6. Lalu hasil pengukuran tingkat kematangan COVID 4.1. Hasil pengukuran tingkat kematangan menunjukkan bahwa OPT komputer masih belum menerapkan COVID 4.1 secara optimal, yang dibuktikan dari rendahnya nilai rata-rata yang dicapai. Yang pertama itu nilai domain monitor dan Apple itu rata-rata tingkat kematangannya itu mencapai level 1,47. Ini bernilai berada pada level 1, di mana kesadaran kepentingan IT20 yang baik tapi dilakukan masih bersifat dengan terorganisir dan sangat terlalu pada prosedur formal. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengembangan aktivitas TI oleh manajemen dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan TI baru, sebagaimana tercermin pada proses MM4 yang hanya mencapai 1,33. Lalu yang kedua itu domain level and support. Rata-rata tingkat kematangannya itu mencapai 2,44. Ini berada pada level 2, menunjukkan bahwa proses pengelolaan layanan penanganan masalah sudah berulang memiliki kebiasaan berpola. Peningkatan level DS. Pencapaian level 2 yang lebih tinggi ini sangat dipengaruhi oleh tingginya hasil kepuasan layanan yang mencapai 3,6. Tingginya kepuasan pengguna ini membantu menaikkan nilai rata-rata domain DS secara signifikan. Meskipun demikian, kelemahan mendasar tetap ada, yaitu kurangnya dokumentasi formal untuk proses penanganan masalah DS10 dan ketiadaan pelatihan atau pembekalan teknisi yang terstruktur. Yang terakhir itu kesimpulan akhir, dengan rata-rata keseluruhan tingkat kematangan yang rendah meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, gabungan 1,47 dan 2,44 menunjukkan bahwa nilai keseluruhan masih jauh dari level 3. OPT komputer perlu segera memproses upaya perbaikan pada formalisasi dan dokumentasi proses TI. Peningkatan yang harus dilakukan tidak hanya bersifat operasional level 2, tetapi harus didukung oleh manajemen agar mencapai level 3 defense process. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.